Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Falahani dari kelas AKP 7B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 10 yang berjudul Resiko Fraud. Yang pertama, saya akan membahas apa itu fraud. Fraud sendiri berarti kecurangan. Fraud adalah perbuatan dalam arti kejahatan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan, yang dirancang untuk menipu satu atau beberapa orang, yang berakibat si korban menderita kerugian dan si pelaku memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh pelaku fraud disebut illegal gain atau keuntungan yang tidak halal. Selanjutnya, saya akan membahas mengapa manusia melakukan fraud. Terdapat 3 alasan mengapa manusia melakukan fraud. Yang pertama yaitu pressure atau tekanan, yang kedua opportunity atau kesempatan, dan yang ketiga rationalization atau rasionalisasi. Alasan yang pertama yaitu pelaku menghadapi tekanan yang luar biasa karena kebutuhan uang yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Untuk menghindari terulangnya pressure, maka organisasi mencari jalan keluar dengan cara melakukan wawancara dan pemeriksaan latar belakang pada saat menerima karyawan. Alasan yang kedua yaitu adanya peluang untuk melakukan fraud. Artinya, meskipun ada kebutuhan akan uang yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain, namun jika tidak ada peluang, fraud tidak dapat dilakukan. Tetapi, sistem pengenalan internal yang andal dilaksanakan dan diawasi oleh orang yang tidak cermat, dapat disuap, atau atasan yang memberi contoh tidak terhormat, melupakan peluang di benak atau dalam persepsi si pelaku tersebut. Selanjutnya yaitu alasan ketiga, rationalization atau pembenaran. Materi selanjutnya yaitu resiko fraud, di mana semua organisasi mempunyai resiko ancaman fraud. Fraud yang besar meruntuhkan seluruh organisasi, kerugian investasi yang masif, biaya hukum yang signifikan, penahanan, dan selanjutnya pemenjaraan tokoh kunci dan hilangnya kepercayaan terhadap pasar-pasar modal dunia. Pemberitaan di media cetak dan elektronik mengenai perilaku fraud dan korupsi pimpinan organisasi, pengurus perusahaan, dan penyelenggara negara berdampak negatif terhadap yang pertama yaitu reputasi atau individu yang bersangkutan dan lembaganya. Yang kedua, brand atau dalam arti sempit merek dagang maupun dalam arti luas kepercayaan terhadap produk dan jasa perusahaan. Dan yang ketiga yaitu image atau citra organisasi atau profesi secara global. Dampak lain dari fraud adalah reaksi pemerintah dan pembuat undang-undang dengan menerbitkan undang-undang dengan banyak kewajiban hukum, bukan saja bagi warga negara di mana undang-undang tersebut diterbitkan, tetapi juga warga dari negara-negara lain. Selanjutnya yaitu fraud, was, and abuse, di mana disingkat dengan FWA adalah istilah yang dipergunakan dalam audit pemerintahan atau sektor publik di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu fraud adalah penipuan untuk keuntungan berupa uang atau keuntungan pribadi. Fraud termasuk pemutarbalikan fakta, membuat keterangan palsu, atau menyembunyikan informasi. Yang kedua yaitu was, adalah pengeluaran secara sembarangan atau tidak dipikirkan terlebih dahulu, salah urus, atau penghamburan sumber daya yang merugikan atau berpotensi merugikan pemerintah Amerika Serikat. Was juga berupa
pengeluaran biaya yang tidak perlu yang disebabkan oleh praktik-praktik sistem atau pengendalian yang tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketiga yaitu abuse, adalah pemakaian yang berlebih-lebihan atau yang tidak tepat guna, atau menggunakan sesuatu dengan cara yang bertentangan secara alami, atau melakukan hukum untuk tujuan dimaksud. Abuse dapat terjadi dalam urusan-urusan keuangan maupun non-keuangan. Selanjutnya yaitu penanganan fraud oleh fungsi audit internal. Terdapat beberapa prinsip utama untuk secara proaktif mengembangkan lingkungan yang secara efektif menangani resiko fraud. Yang pertama yaitu Principle 1. Sebagai bagian dari struktur tata kelola organisasi, program pengelolaan resiko fraud seharusnya ada, termasuk kebijakan tertulis untuk menyampaikan harapan dewan dan manajemen senior mengenai pengelolaan resiko fraud. Selanjutnya yaitu Principle 2, yaitu paparan risiko fraud selayaknya dinilai secara berkala oleh organisasi untuk mengidentifikasi skema-skema spesifik dan peristiwa-peristiwa yang secara potensial perlu dicegah oleh organisasi. Yang ketiga yaitu Principle 3, di mana teknik-teknik pencegahan untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang mengandung resiko-resiko utama terjadinya fraud seharusnya dibuat, di mana mungkin untuk menghindari dampaknya terhadap organisasi. Yang keempat, Principle 4. Teknik-teknik pendeteksian seharusnya dibuat untuk mengungkapkan terjadinya fraud ketika cara-cara preventif gagal mencegah resiko yang sudah terjadi. Yang terakhir yaitu Principle 5, di mana proses pelaporan seharusnya ada untuk menampung masukan tentang fraud yang berpotensi terjadi dan pendekatan yang terkoordinasi untuk menginvestigasi dan mengambil tindakan perbaikan. Seharusnya digunakan untuk membantu memastikan bahwa fraud yang bisa terjadi ditangani secara tepat dan pada waktunya. Materi selanjutnya yaitu tata kelola resiko fraud. Setiap organisasi perlu mempertimbangkan ukurannya dan kompleksitas organisasi untuk menentukan dokumentasi formal yang paling tepat. Hal-hal berikut seharusnya dicantumkan dalam program manajemen risiko fraud. Yang pertama, peran dan tanggung jawab. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga, kesadaran mengenai fraud atau fraud awareness. Dan yang keempat, proses penegasan, misalnya permintaan maaf untuk sesuatu yang baru yang berpotensi fraud. Yang kelima, pengungkapan tentang adanya benturan kepentingan. Yang keenam, penilaian mengenai resiko fraud. Yang ketujuh, prosedur pelaporan dan perlindungan saksi peniup peluit atau whistleblower protection. Yang kedelapan, proses investigasi. Yang kesembilan, tindakan perbaikan atau ketika fraud terjadi. Yang kesepuluh, assurance mutu. Dan yang terakhir adalah pemantauan terus-menerus. Selanjutnya yaitu penilaian resiko fraud. Untuk melindungi dirinya dan para pemangku kepentingan secara efektif dan efisien terhadap fraud, suatu organisasi harus memahami resiko fraud dan resiko-resiko yang spesifik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengancam organisasi. Identifikasi resiko fraud dapat berupa pengumpulan informasi eksternal seperti dari yang pertama, lembaga-lembaga pengatur, misalnya pengatur pasar modal. Yang kedua, sumber-sumber profesi tertentu seperti asosiasi hukum, akuntan, lingkungan hidup, dan seterusnya. Yang ketiga, kelompok-kelompok yang menyiapkan petunjuk-petunjuk seperti Cadbury, King Report, dan The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO. Dan yang terakhir, organisasi-organisasi profesi seperti The Institute of Internal Auditors atau IIA, The American Institute of Certified Public Accountants, ICPA, dan lain-lain. Sumber-sumber internal untuk mengidentifikasi risiko-risiko fraud meliputi yang pertama wawancara dan tukar pikiran atau brainstorming dengan karyawan yang mewakili berbagai kegiatan dalam organisasi. Menelaah keluhan atau masukan dari
whistleblower, dan prosedur-prosedur analitik. Selanjutnya yaitu mencegah dan mendeteksi fraud. Mencegah dan mendeteksi fraud saling berkaitan, tetapi berbeda konsep. Pencegahan meliputi kebijakan, prosedur, pelatihan, dan komunikasi yang berupaya menghentikan terjadinya fraud. Sedangkan pendeteksian fraud memusatkan kegiatan dan teknik-teknik yang secara cepat dan tepat untuk mengetahui apakah fraud sudah terjadi atau sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu investigasi dan tindakan perbaikan. Tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian mutlak bahwa fraud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Dewan harus memastikan adanya sistem yang secara cepat tanggap, kompeten, dan rahasia. Menangani yang pertama, penelaahan atau review kasus-kasus yang terjadi atau ada indikasi terjadi. Yang kedua, investigasi atas fraud yang diduga terjadi berdasarkan bukti-bukti sementara. Yang ketiga, penyelesaian masalah ketidakpatuhan dan tuduhan kemungkinan keterlibatan fraud. Dewan seyogyanya menentukan peranannya dalam proses investigasi. Organisasi dapat mengurangi kemungkinan kerugian akibat fraud dan sekaligus mencegah kemungkinan tuntutan dan hancurnya reputasi dengan membuat dan merencanakan proses-proses investigasi dan tindakan perbaikan. Dewan dan organisasi perlu menetapkan proses untuk menilai tuduhan-tuduhan. Mereka yang ditugaskan untuk melakukan investigasi harus mempunyai wewenang dan keahlian yang diperlukan untuk menilai tuduhan dan menentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Proses ini harus meliputi sistem pengelolaan kasus, di mana semua kasus tuduhan dicatat. Dewan harus aktif terlibat dan mengawasi proses penanganan tuduhan yang melibatkan manajer senior. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.